Hari ini saya akan sharing terkait kehidupan di Belanda. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya mungkin selain sharing terkait kesehatan mental, saya juga akan sharing terkait kehidupan di Belanda. Nah, sebelum saya sharing tentang gimana sih kehidupan di Belanda, mungkin saya sharing dari awal gitu ya, terkait proses untuk bisa mendapatkan izin tinggal di Belanda. Termasuk salah satunya proses yang harus saya lewati adalah harus lulus ujian Inburgering level A1 di Indonesia sebagai salah satu syarat untuk mengurus MVV atau visa di Belanda. Nah, seperti yang ada di judul ini gitu ya, saya mungkin akan sharing tentang gimana cara saya untuk sampai bisa lulus Inburgering examen, dan saya mengambil Inburgering examennya ini sampai 2 kali gitu ya. Nah, mungkin nanti saya juga akan cerita kenapa saya sampai ambil tes Inburgeringnya ini sampai 2 kali. Mungkin nanti kalau misalnya kira-kira waktunya nggak cukup, saya nanti akan coba sharing jadi 2 bagian gitu ya di vlognya. Nah, ini saya sambil juga lihat contekan gitu ya, biar saya nggak lupa atau salah dalam menyampaikan informasinya. Nah, sebelum saya cerita tentang gimana cara saya sampai bisa lulusin Inburgering examen, mungkin saya sharing dulu terkait visa gitu ya, atau kalau visa yang jangka panjang di Belanda, atau yang untuk kita yang ingin tinggal lebih dari 90 hari di Belanda, itu ada namanya MVV. Nah, MVV sendiri itu kepanjangannya adalah Machtiging tot Voorlopig Verblijf gitu ya. Jadi ini adalah izin tinggal sementara, atau mungkin kalau di Indonesia itu disebutnya dengan ITAS. Nah, bedanya MVV ini dengan visa wisata, mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah pernah mengunjungi Belanda sebagai wisatawan, ini bedanya adalah visa izin tinggal untuk selama lebih dari 90 hari gitu. Mungkin kalau visa turis gitu ya, mungkin ada yang 90 hari, ada yang kurang dari itu gitu. Nah, kalau kita untuk yang ingin tinggal di Belanda lebih dari 90 hari, visa yang harus diurus adalah visa MVV ini. Nah, untuk MVV ini sendiri gitu, saya wajib mengurus ini gitu dengan status saya yang punya pasangan yang berkewarganegaraan Belanda gitu. Ada juga visa MVV untuk yang lainnya, seperti misalnya untuk pelajar atau untuk pekerja profesional, itu juga bisa menggunakan visa MVV ini. Nah, setelah tinggal di Belanda itu atau setelah sampai di Belanda dengan menggunakan visa MVV ini, kita diwajibkan untuk mengurus verblijfvergunning atau izin tinggal gitu ya. Jadi ya, semacam identitas kita yang harus kita miliki untuk tinggal di Belanda. Nah, untuk saya verblijfvergunning atau izin tinggal yang saya peroleh itu adalah untuk 5 tahun gitu ya, untuk masa tinggal selama 5 tahun. Nah, nanti ketika 5 tahun itu sudah terlewat, harus mengurus perpanjangannya, kurang lebih seperti itu gitu. Nah, mungkin kalau yang di Indonesia verblijfvergunning ini mirip dengan izin tinggal atau VITAS gitu ya. Nah, VITAS ini kan biasanya untuk masuk dulu ke Indonesia, kemudian nanti akan dikonversikan ke izin tinggalnya itu sendiri gitu. Nah, kalau saya waktu itu setelah mendapatkan MVV, memang langsung membuat appointment untuk bisa mendapatkan verblijfvergunning, dan kebetulan ketika tiba di Belanda dan ada pengecekan di imigrasinya, itu memang juga ditanyakan apakah saya sudah membuat appointment untuk mengambil izin tinggal saya gitu. Nah, jadi untuk mungkin pasangan-pasangan gitu ya, yang pasangannya tinggal di Belanda dan harus mengurus izin tinggal ini, memang belajar bahasa atau mengikuti ujian Inburgering ini diwajibkan. Nah,
Untuk apply visanya sendiri pada saat itu diurusnya di kedutaan gitu, dan yang mengurus ini dari pasangan gitu. Nah, dan ini baru bisa dilakukan setelah saya lulus Inburgering examen. Nah, atau kita sering sebutnya tes integrasi gitu ya. Uh, dan setelah sampai di Belanda pun nanti kita juga diwajibkan untuk mengikuti tes Inburgering ini dengan level yang lebih tinggi. Kalau untuk saya yang sampai di Belanda di September 2022, saya diwajibkan untuk mencapai level bahasanya di level B1. Nah, kenapa sih gitu saya sampai ujiannya 2 kali gitu ya, di ujian Inburgeringnya itu sampai 2 kali. Nah, yang pertama saya mengambil ujian Inburgering itu di 21 September 2020. Dan ujian yang kedua itu saya lakukan di 26 April 2022. Itu artinya ada selisih sampai 2 tahun karena memang masa berlakunya tes Inburgering yang di Indonesia ini sendiri itu hanya berlaku untuk 1 tahun. Jadi kalau misalnya saya udah lulus ujian Inburgering, ini harus segera mengurus visanya gitu. Nah, pada saat itu karena situasi COVID gitu ya, dan untuk pengurusan visa, izin tinggal dan lain sebagainya, itu persyaratannya dan kondisinya itu agak lebih sulit gitu, karena pada saat itu direncanakannya adalah saya dan calon suami pada saat itu rencananya adalah menikah dulu, setelah menikah baru nanti dokumennya diurus dan digunakan untuk pengurusan izin tinggal. Nah, karena untuk pengurusan suami untuk bisa datang ke Indonesia pada saat itu masih belum bisa gitu ya, masih agak sulit pada saat masa COVID kan, aturan untuk WNA bisa datang ke Indonesia pada saat itu masih sulit, sehingga rencana pernikahannya ditunda, otomatis juga pengurusan visa juga ditunda, dan akhirnya mau tidak mau saya harus mengambil ujian Inburgering lagi gitu. Nah, kalau di ujian pertama sendiri itu hasilnya saya ujiannya 21 September, kemudian resultnya saya terima 28 Oktober gitu. Jadi kurang lebih mungkin 4 minggu ya, kalau kalender 1 bulan lebih gitu. Dan alhamdulillah hasilnya waktu itu benar-benar 10 semua gitu. Jadi dari ada 3 bagian dari Inburgering tesnya itu nilainya semuanya 10. Nah, yang ujian kedua sendiri itu kedengeran nggak? Mohon maaf ya ini kalau ada suara, saya nggak tahu lagi ada apa di luar, itu ada suara agak keras, mudah-mudahan nggak kedengeran ya dan nggak terlalu mengganggu. Nah, ujian yang kedua ini saya lakukan 26 April 2022, terus hasilnya itu 10 Mei 2022. Alhamdulillahnya nggak terlalu lama gitu ya, kurang lebih 2 minggu. Jadi waktu itu saya menikahnya bulan Maret gitu ya, awal Maret. Kemudian saya memutuskan setelah menikah itu harus segera mengambil ujian lagi biar kita juga bisa cepat urus visanya untuk bisa nyusul suami ke Belanda. Nah, hasilnya itu saya terima di 10 Mei dan alhamdulillah hasilnya bisa nilainya semua. Sebetulnya nilainya nggak harus 10 gitu ya, ada minimum nilai yang harus dicapai untuk bisa kita mengurus visanya gitu, tapi tetap aja seneng gitu ya, biarpun ini nggak digunakan untuk misalnya cari sekolah atau hal-hal lain gitu ya, tapi tetap seneng banget gitu ketika bisa dapet nilainya 10 atau benar semua gitu. Nah, jadi itu tadi challenge-nya ketika situasi COVID itu saya sampai harus ujian Inburgeringnya 2 kali. Nah, untuk ujian Inburgering sendiri itu seperti apa sih gitu? Kalau yang teman-teman mungkin yang mampir di vlog ini ada mungkin yang sedang berproses untuk ujian Inburgering, atau mungkin ada yang pengen tahu gitu ya, sekedar pengen tahu oh gimana sih kalau misalnya kita harus tinggal dengan pasangan dan tinggal di negara lain gitu ya. Nah,
Kalau yang pertama gitu ya, tujuan Inburgering-Examen ini sendiri apa sih? Ujian Inburgering-Examen tujuannya salah satunya adalah untuk membantu kita berintegrasi atau melebur dengan orang-orang yang tinggal di Belanda gitu. Karena bahasa Belanda gitu masih sangat digunakan di kehidupan sehari-hari, meskipun sebagian besar masyarakat di sini cukup bisa berbahasa Inggris gitu. Tapi dengan kita mampu berbahasa Belanda, ini tentunya akan mempermudah kita dalam kita menyesuaikan diri atau beradaptasi di sini gitu, dan akan sangat membantu kita mungkin kalau untuk mencari kerja gitu, untuk di kehidupan sehari-hari, misalnya kalau mau belanja di pasar gitu, ini akan sangat membantu kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di ujian Inburgering ini ada 3 bagian gitu. Yang pertama itu KNS atau kepanjangannya Kennis Nederlandse Samenleving. Ini ujiannya terkait dengan kehidupan di Belanda gitu. Culture-nya Belanda seperti apa, kehidupan di sini seperti apa gitu. Terus mungkin ada beberapa juga informasi terkait infografis gitu ya, misalnya bandaranya di Belanda itu di mana gitu, terus pelabuhannya di mana gitu. Nah, yang kedua itu ada bagian spreekvaardigheid atau kemampuan bicara dalam bahasa Belanda. Dan kemampuan bicaranya ini gitu, kemampuan bahasanya ini masih di levelnya level A1 gitu. Jadi kalau di sini level bahasanya ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 begitu. Nah, untuk Inburgering-Examen yang kita laksanakan di Indonesia itu levelnya masih di level A1. Nah, yang kedua itu yang terkait bahasa itu adalah bagian dari leesvaardigheid atau kemampuan membaca gitu ya, reading test. Nah, seberapa jauh kita memahami gitu teks-teks berbahasa Belanda gitu. Terus mungkin kalau nanti di tesnya sendiri sebetulnya itu juga termasuk kita bisa membaca tulisannya seperti ini, kita dengarnya seperti apa gitu, atau juga sebaliknya gitu. Nah, untuk biayanya sendiri berapa nih? Kalau biaya tes Inburgeringnya itu sendiri per subtesnya itu 50 euro. Dan misalnya kayak tadi nih ujian KNS 50 euro, ujian spreekvaardigheidnya 50 euro, ujian leesvaardigheidnya 50 euro. Nah, untuk ketiga subtes ini itu biayanya 150 euro. Kalau misalkan ternyata tidak lulus di antara ketiga tes ini gitu, bisa melakukan tes ulang gitu. Jadi boleh tes ulang, dan tesnya hanya salah satunya sesuai yang gagal subtesnya itu apa gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja sehingga tidak harus bayar ketiga-tiganya langsung 150 euro gitu. Misalnya dari tiga subtes itu ada satu yang gagal, nah itu yang harus bayar lagi dan ujian lagi hanya satu subtes itu gitu. Nah, selanjutnya saya berikan gambar lebih lanjut terkait KNS. Nah, KNS ini sendiri itu di ujiannya ada 30 pertanyaan, dan di materi belajarnya itu ada 100 contoh pertanyaan gitu. Dan pertanyaan yang muncul, 30 pertanyaan yang muncul itu nanti akan keluar dari 100 materi yang sudah kita pelajari gitu. Jadi ini kita tinggal mungkin menghafalkan gitu ya, menghafalkan soal dan jawabannya. Nah, tipe pertanyaannya itu ada dengan gambar, terus nanti kita mendengarkan gitu ya pertanyaan seperti apa, dan ada 2 pilihan jawaban. Nanti saya mungkin akan kasih juga di caption link yang bisa digunakan gitu ya, baik untuk mendapatkan informasi terkait visa, kemudian untuk link-link latihan gitu ya, juga website apa yang saya gunakan untuk persiapan belajar gitu. Nah,
Selanjutnya untuk Sprague-Fahrenheit sendiri itu ujiannya diberikan waktu 35 menit. Kalau tadi yang KNS itu waktunya 30 menit. Nah, kalau untuk ujian Sprague-Fahrenheit ini 35 menit kurang lebih. Nah, untuk tes Sprague-Fahrenheit sendiri itu metodenya nanti kita record sendiri jawaban kita gitu. Jadi ketika kita menjawab pertanyaan itu nanti tinggal dipencet kita ya di komputer, itu tandanya mulai merekam, kemudian nanti kita bisa langsung merekam jawaban kita, terus nanti di stop, setelah itu nanti bisa mengerjakan soal berikutnya. Nah, kalau untuk list Fahrenheit atau reading tesnya sendiri itu waktunya 30 menit dan juga pilihan ganda. Nah, kalau untuk yang Sprague-Fahrenheit ini ada dua tipe soal. Yang pertama unword given atau kita memberikan jawaban gitu ya dari pertanyaan yang sudah disediakan di situ gitu. Jadi setiap nomor itu ada pertanyaannya dan nanti kita bisa memberikan jawaban, dan jawabannya nggak usah jawaban lengkap gitu ya. Misalnya ditanya siapa namanya atau tanggal lahirnya berapa, cukup diberikan jawaban sesuai pertanyaannya, jadi nggak harus dalam bentuk kalimat lengkap. Misalnya kalau ditanya nama saya siapa, nggak perlu nama saya Desi misalnya, cukup siapa nama Anda misalnya, langsung jawab aja Desi gitu tanpa perlu struktur kalimat yang lengkap gitu. Dan untuk yang baru belajar, bagi saya saat itu memang akan sangat lebih mudah ketika kita memberikan jawabannya pendek-pendek aja gitu ya, daripada grammarnya salah gitu, daripada jawaban kita nggak tepat kalau bikin kalimat lengkap gitu. Nah, lebih baik kita memberikan jawaban yang pendek gitu. Nah, bagian kedua dari Sprague-Fahrenheit itu adalah zinnen afmaken atau melengkapi kalimat gitu. Jadi ada dua kalimat gitu di depannya, kalimat pendek, kemudian ada kalimat kedua kita diminta melengkapi itu gitu. Misalnya apa contohnya? Misalnya titik-titik sedang ke pasar. Dia membeli titik-titik gitu ya. Dia membeli apa? Nah, kita harus mengisikan jawaban itu gitu. Itu juga jawabannya cukup jawaban yang pendek saja. Dan ini juga cukup banyak contoh di internet gitu ya, di YouTube gitu, yang kita bisa mempelajari contoh jawabannya seperti apa. Kita juga bisa memperbanyak kosakata kita gitu. Nah, kemudian yang bagian list Fahrenheit atau bagian membaca itu ada 3 bagian. Yang satu itu Woordenlijsten, yang kedua Naarwoordenlijsteren, yang tiga Teksten lezen and Vragen maken gitu. Nah, yang bagian pertama terkait Woordenlijsten itu ada kata-kata yang kita baca, kemudian memilih pronunciation yang tepat gitu ya. Jadi ada misalnya katanya apa, kemudian ada 4 pilihan jawaban. 4 pilihan jawaban itu masing-masing dia akan melafalkan gitu ya, melafalkan kata-kata. Kita memilih pronunciation atau pelafalannya yang paling tepat dari sebuah kata itu yang mana. Ini ada 4 pilihan jawaban. Nah, yang bagian kedua Naarwoordenlijsteren ini sebaliknya. Jadi kita dengar suara, kemudian kita pilih penulisannya kira-kira yang paling tepat seperti apa gitu. Dan ini menarik gitu ya. Kalau yang salah satu yang paling saya ingat dulu itu karena saya sampai pulang kepikiran jawaban saya itu benar atau enggak, itu adalah dia menyebutkan satu kata dan pilihan jawabannya itu ada yang mirip, perbedaannya hanya ada yang satunya ada satu vokal, yang satunya ada 2 vokal gitu. Jadi ini yang sempat bikin ragu-ragu gitu. Terus akhirnya yang saya gunakan adalah berpikir, kira-kira kata yang ini itu di dalam bahasa Belanda ada nggak sih gitu. Jadi di antara 2 kata itu yang satu vokal, yang satu 2 vokal itu yang saya kenal katanya adalah yang dengan 2 vokal. Jadi yang saya pilih adalah dengan yang 2 vokal itu.
gitu. Nah, yang ketiga itu bagian dari Leesvaardigheid adalah teksten lezen en vragen maken. Nah, di situ nanti akan ada teks gitu ya. Ada teks, kemudian kita memilih jawabannya seperti apa, dan bacaannya relatif pendek-pendek gitu ya, satu paragraf gitu. Ada yang jadwal kereta gitu, ada yang pengumuman atau undangan gitu ya. Saya lupa persisnya gitu, tapi relatif teksnya pendek-pendek dan kita tinggal memilih jawaban yang ada gitu. Dan kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, sebetulnya kita akan bisa menjawab persoalan-persoalan itu gitu. Memang penguasaan kosakata itu yang saya rasakan itu sangat penting gitu ya. Jadi memperbanyak kosakata, membaca gitu dari buku baik yang hard copy ataupun yang bisa diakses secara online gitu. Nanti saya akan kasih linknya di deskripsi seperti apa gitu ya. Nah, salah satu hal juga yang saya rasakan membantu saya adalah kemampuan bahasa Inggris gitu, karena ada beberapa kata juga yang berasal dari bahasa Inggris. Dan sebetulnya selain dari bahasa Inggris gitu, beberapa kata di bahasa Indonesia ini juga terkait dengan bahasa Belanda gitu. Jadi ini juga salah satu hal yang memudahkan saya gitu, yang untuk menghafalkan gitu ya, atau memahami kata-kata tertentu ini cukup memudahkan. Kemampuan bahasa Indonesia, kemampuan bahasa Inggris ini memudahkan saya untuk memahami bacaan gitu ya, memahami bacaan dalam bahasa Belanda. Nah, kurang lebih itu tadi gitu gambaran terkait gambaran singkat gitu ya terkait visa MVV, kemudian terkait subtes-subtesnya gitu. Nah, mungkin biar nggak terlalu lama videonya gitu, nanti saya akan sampaikan di vlog berikutnya gitu ya. Saya sambung lagi terkait tahapannya seperti apa, kemudian untuk cara saya belajar seperti apa gitu, nanti akan saya sampaikan di vlog berikutnya gitu. Sampai ketemu.